الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia serta hidayahnya hingga sampai dengan malam ini kita masih menjadi pilihan Allah untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barakah ini, sekaligus menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salat fardu Isya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan salat sunnat tarawih. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kembali kita malam ini sudah dihantarkan kehitungan 14 dan 14 Ramadan 1443 Hijriah. Terasa enggak Bapak Ibu puasa kita? Terasa apa enggak, Bu? Berasa, Bu. Jadi kalau ada orang ditanya gimana puasanya, berasa? Enggak. Pasti bohong itu, ya. Jadi puasa itu pasti berasa. Berasa apa? Lapar, haus, agak loyo, kadang pusing-pusing, kemudian yang pasti ngantuk. Kenapa? Karena begitu Ramadan tiba, kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan itu kita lakukan. Bangun kita di awal, ada yang bangun jam 2, ada yang bangun jam 3, ada bangun jam 4. Nah, kalau sudah bangun jam 5 berarti telat, ya. Apalagi setengah 6, apalagi jam 6, apalagi jam 9. Nah, ini telat sekali nih. Nah, makanya Ramadan itu merubah kebiasaan kita yang dulunya sebelum Ramadan kita yang tidak pernah bangun di tengah malam, bangunlah kita di tengah malam. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena Ramadan ini diibaratkan kita ingin menjadi santri, dianggap kita ingin mondok, dianggap kita ingin kuliah, dianggap kita ingin belajar. Maka Ramadan mendidik kita, mentarbiyah kita, melatih kita, mentraining kita, membiasakan kita pola-pola kehidupan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, bangun di awal malam, lalu kemudian dia ambil Al-Quran, baca selembar 2 lembar, tidak bisa 1 juz, dia baca 2 juz, tidak bisa 2 juz, dia baca 3 juz.
Nanti sebelum masuk sahur dia sholat lagi, dia tambah sholat malamnya. Dia sudah sholat tarawih, tapi begitu dia bangun di awal malam, dia tambah lagi sholatnya, sholat tahajud dia. Barulah dia makan sahur bersama keluarga, anak, istri, suami, saudara, kumpul. Yang tidak pernah biasa dilakukan, maka dilakukan di dalam bulan Ramadan. Makanya sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk makan sahur ini. Setidak-tidaknya bangun, sekurang-kurangnya kita minum air putih kalau tidak mau makan. Kalau tahan tapi ya, kalau tidak tahan ya, saya alhamdulillah sudah 14 hari ini belum ada nasi yang masuk ini. Nah, pola seperti yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu, itulah ciri dan tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diatur sedemikian rupa bangunnya, makannya. Di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu sedemikian rupa ditetapkan sudah oleh Allah pada kita. Makanya dalam ibadah puasa itu yang diajak dan diseru dan dipanggil oleh Allah bukan semua orang. Kalau semua orang, Allah tahu bahwa tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu berat. 8 sampai 9 jam tidak makan dan tidak minum, tidak ada asupan gizi, otomatis tenaga dan fisiknya berkurang, tidak sebagaimana dia sarapan pagi, makan di siang hari. Beda. Maka itu akan berpengaruh. Tapi mengapa orang menjadi kuat? Mengapa orang menjadi siap saja? Kalau kita tanya, Bapak Ibu lapar kalau puasa? Enggak. Itulah jawaban iman yang kita miliki Bapak Ibu. Kalau iman yang menjawab, seberat apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na. Begitu kita mendengar, maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman ini sajalah yang diajak dan diseru oleh Allah untuk berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam proses ibadah puasa kita menggambarkan dan mencerminkan orang-orang yang beriman dan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita ini dengan segala kehati-hatian, dengan segala upaya kita agar ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang dikatakan Rasulullah, tidak sedikit orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang dia dapatkan tidak lebih dari haus dan laparnya saja. Nah, ini kan kalau misalnya ini terjadi terhadap diri kita, sayanglah. Udah kita bangun malam, terus kita lapar. Tapi yang kita dapatkan tidak ada, kata Rasulullah. Yang mereka dapatkan itu hanya haus dan lapar. Pahala tidak dia dapatkan. Kenapa orang-orang berpuasa sudah, tapi dia dapatkan tidak lebih dari haus dan laparnya? Ternyata puasa yang dikehendaki oleh Allah itu tidak hanya sekedar kita menahan haus, tidak hanya sekedar kita menahan lapar, tapi puasa juga harus mempuasakan segala apapun yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Mulut kita berpuasa dari menggunjing, membicara, menghina orang lain, harus kita puasa. Mulut kita harus berpuasa dari berdusta, berbohong, tidak jujur, harus kita tahan. Tangan kita harus berpuasa dari mengambil yang bukan hak kita.
Kaki kita harus berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat maksiat dan yang dilarang oleh Allah. Bahkan hati kita harus kita jaga, tetap yakin bahwa perintah ibadah puasa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu maqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya harus ada kehati-hatian kita. Jangan sampai kita sudah puasa, lapar, haus, ternyata yang kita dapatkan tidak lebih dari haus dan lapar itu. Artinya apa? Di dalam pelaksanaan ibadah puasa mesti harus kita berjaga-jaga, menjaga semua kemungkinan yang dapat mengurangi nilai daripada ibadah puasa yang kita lakukan. Bahkan jangan sampai puasa kita itu menjadi batal dan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya orang-orang yang berpuasa itu tidak semua orang yang diperintahkan oleh Allah, tidak semua manusia yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal iman itulah Bapak Ibu, Allah memerintahkan, menyeru kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena kalau dengan modal iman tadi, orang yang berpuasa ini, yang dia loyo menjadi semangat, yang dia lapar menjadi kenyang, yang dia haus tidak kehausan. Kenapa? Karena iman yang ada di dalamnya, sehingga dia ikhlas bahwa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberat apapun perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu akan menjadi ringan karena didasari oleh iman. Iman itu bagian daripada bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita mencintai sesuatu, seberat apapun itu menjadi ringan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah puasa kita, sempurnakan pula puasa kita dengan amalia-amalia yang lainnya. Tidak hanya sekedar kita berpuasa di siang hari, tapi apa kata Rasulullah, man qama Ramadan. Nah, man qama itu di malam harinya kita sholat. Itulah kita membiasakan diri sholat tarawih, kemudian otomatis sholat-sholat fardu jangan ditinggalkan. Jangan kebalik, sholat tarawihnya lolos semua, ya, tapi sholat zuhurnya hilang, subuhnya ndak ada, asarnya apalagi. Jangan, karena dia lebih utama sholat wajib ketimbang sholat sunnah. Nah, kita biasanya yang terbalik, kita harus utamakan itu sholat tarawih, baru sholat fardunya nanti. Tentu tidak demikian, dua-duanya harus kita dapat. Wajibnya yang nomor satu, kemudian untuk menggemarkan dan menyempurnakan amalia ibadah puasa kita, maka kita juga harus menambah kualitas dan kuantitas atau jumlah daripada sholat-sholat kita. Ada sholat tarawih, ada sholat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat duha, macam-macam sholat-sholat sebagai pelengkap dan penyempurna ibadah puasa kita. Lalu kemudian kita tambah dengan amalan lain, tilawah Quran 1 juz, 2 juz, minimal kita bisa hatam selama di bulan Ramadan ini. Dan biasakan pula untuk kita berbagi kepada
yang boleh jadi ada orang-orang di sekitar kita yang melebihi atau kurang mampu dibanding diri kita. Maka inilah kesempatan kita untuk berbagi, karena dengan berpuasa ini melahirkan rasa empati kita. Bayangkan kalau ada tetangga atau ada orang yang mungkin tidak sama dengan kehidupan kita hari ini, mereka lapar berkepanjangan. Kalau kita menjelang berbuka sudah siap dengan berbagai macam menu yang ingin kita makan ada, tapi ada sekelompok orang, ada sekelompok keluarga, ada tetangga, ada orang-orang yang boleh jadi laparnya berkepanjangan karena memang tidak ada yang dimakan. Maka puasa ini melahirkan empati, melahirkan kasih sayang supaya kita bisa berbagi kepada yang lain. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin ya yang apa dapat saya sampaikan. Kuliah 7 menit ya. Kultum itu kuliah 7 menit, 17 menit atau 70 menit. Nah, kalau 70 menit nanti asam urat kita kambuh ya. Penat, sakit ya, kita ambil 17 saja. 17 menit sudah kita lewati. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rahman, Pak Syudi, satu yang tidak bisa saya sebut semua ya, orang-orang tua saya yang ada di sini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk berkunjung ke Masjid Tanjung Perengat ini. Mudah-mudahan ini menyambung silaturahmi kita ya, dan saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita tetap istiqomah di dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita gugur di tengah jalan ya, karena sudah menjadi satu kebiasaan secara umum. 10 pertama rame, 10 kedua lumayan, 10 ketiga habis. Nah, tentu tidak demikian yang diharapkan. Maka kuatkan doa kita. Apa doa kita? Minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sampai nanti di penghujung Ramadan tidak pernah tertinggal tarawih, tidak pernah tertinggal puasa, tidak pernah tertinggal tilawah Quran, tidak pernah infak dan sedekah, macam-macam kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kita yakin betul setiap amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Setiap kebaikan akan diberikan 10 ganjaran, dilipat gandakan oleh Allah 70, 700, bahkan tidak terhingga. Sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan insya Allah dicatat sebagai amal-amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.